Iya, hari ini kan kita mau bahas satu tema yang menurut saya itu sangat menarik juga sih, bagaimana menikmati Allah. Nah, kan menurut Katekismus Westminster, sampai kebelet-kebelet. Nah, salah satu tujuan utama manusia seperti yang ditulis di Katekismus itu kan memuliakan Allah dan menikmati Allah selamanya. Betul. Nah, pertanyaan lebih lanjutnya mungkin yang membingungkan itu menikmati Allah itu seperti apa gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba berbincang-bincang tentang hal itu dan semoga ini jadi berkat bagi teman-teman yang boleh ikutan di IG Live kita hari ini. Ya, nah Cesondang langsung aja. Nah kan seringnya kita tahu memuliakan Allah dan menikmati Allah. Nah sebenarnya apa sih artinya? Mungkin memuliakan Allah dulu baru menikmati Allah atau gimana? Nah Cesondang boleh jelaskan untuk kita semua nggak? Ya, kalau kita lihat dari yang Katekismus Westminster ya, memang itu masuk dalam pertanyaan yang paling pertama. Nah, waktu itu bicaranya adalah apakah tujuan utama dari manusia itu. Lalu kemudian jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Nah, kalau lihat dari bahasa Indonesianya memuliakan Allah dan menikmati Allah, kesannya ya memang ini jadi ada dua tugas yang kita kerjakan atau dua tujuan yang hendak kita capai begitu. Tapi kalau kita lihat dari Inggrisnya ya, ini kan memang Katekismus Westminster itu kan penjabaran dari salah satu bukunya John Calvin ya. Jadi Inggrisnya masih oke lah sebagai sumbernya kita begitu. Nah dari bahasa Inggrisnya itu dia hanya pakai there is gitu, there is. Jadi bukan what are the chief end of man begitu, tapi what is the chief end of man, the chief end of man, and then jawabannya there is to glorify God and enjoying Him forever gitu ya. Nah jadi dari bagian ini kita bisa melihat sebenarnya pada waktu pertama kali katekismus ini dibuat, poin pertama ini dibuat tujuannya jelas sekali ingin menjelaskan kepada kita bahwa antara memuliakan Allah dengan menikmati Allah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka berbeda, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Dan ini harus menjadi satu kesatuan. Ya? Betul sekali. Jadi harus menjadi satu kesatuan. Artinya tidak mungkin melakukan yang satu tanpa yang lain. Dua-dua ini pasti akan menjadi seperti sebab akibat. Kalau kita memuliakan Allah, maka pasti kita akan menikmati Allah. Nah, salah satu terjemahan yang paling, bukan terjemahan ya, tapi interpretasi yang mungkin menurut saya sangat menolong kita untuk memahami bagian ini adalah dari apa yang diterjemahkan oleh John Piper. Jadi kalau dalam katekismusnya dia bilangnya begini kan, there is to glorify God and to enjoy Him forever. Kalau John Piper menerjemahkan N-nya, dan-nya, bukan N, tetapi dia menerjemahkannya dengan by. Jadi apa sih tujuan utama manusia? The chief of man is to glorify God by enjoying Him forever, begitu. Nah, jadi dari sini kita lihat benar-benar dua hal ini bukan sesuatu yang bisa dipisahkan, tapi mereka tetap berbeda makna, tetapi mereka sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Seperti yang Susan bilang tadi, satu kesatuan yang akan jadi seperti satu sebab akibat. Melakukan A, maka kemudian dia akan mendapatkan yang B. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi berarti bukan memuliakan Allah artinya seperti kita datang ibadah terus kita menyembah Tuhan, kita bernyanyi, bukan hanya sekedar itu ya berarti ya, tetapi juga mungkin yang lebih lebih keseluruhan hidup kita ya. Nah, konkretnya itu gimana, Cesondang? Mungkin bisa bagikan ke teman-teman sehingga mereka tahu, memuliakan Allah itu dalam aspek yang seperti apa gitu. Ya, kalau bicara tentang memuliakan Allah, berarti kita harus samakan dulu konsep kita ya, bahwa pada waktu kita dikatakan sedang memuliakan Allah, bukan berarti karena Allah itu kurang mulia. Bukan juga karena apa yang saya lakukan akan mempengaruhi kemuliaan Tuhan. Seolah-olah kalau saya bernyanyi memuji Dia, atau kalau saya melakukan apapun, saya bisa menambah kemuliaan Dia. Atau kalau misalnya saya tidak melakukan satu dari perintah Dia, maka kemudian Dia akan menjadi kurang mulia. Sama sekali tidak seperti itu ya. Jadi definisi kita clear bahwa ketika kita memuliakan Allah, ini bukan dalam konteks untuk menambah atau mengurangi kemuliaan Allah. Kan Wahyu kan ngomongnya jelas banget, dia adalah Allah yang layak untuk dipuji
untuk menerima sembah puji. Dia layak karena dia adalah Allah, begitu. Nah, tapi dalam konteks kita, bagaimana caranya kita bisa memuliakan Allah? Benar sekali, konsepnya adalah kita bicara tentang seluruh hidup kita, mulai dari pikiran kita, perkataan kita, apa yang ada di dalam hati, sampai perbuatan kita, segala sesuatu yang keluar, segala sesuatu yang ada di dalam, itu harus dipakai untuk memuliakan Allah. Hanya ketika kita hidup demikianlah, baru kita bisa menikmati Allah. Dan konsepnya, pada waktu saya memuliakan Allah di dalam semua aspek kehidupan saya, maka berarti saya bisa menikmati Allah di mana saja dan kapan saja. Bukan sekedar ketika saya sedang beribadah. Apalagi kalau khotbahnya menyentuh, kalau lagu-lagunya menyentuh, musiknya dibuat sedemikian rupa gitu ya. Ada musik-musik stringnya, bikin hati merinding-merinding begitu ya. Saya menikmati Allah, pulangnya nangis-nangis, tersentuh begitu. Poinnya sama sekali bukan seperti itu sebenarnya. Bisa nggak itu kategori memuliakan Allah? Salah satu saja. Karena ibadah kan sebenarnya hanya salah satu bagian kita memuliakan Allah. Tapi kan aspek-aspek lain. Bagaimana hidup kita, apakah menaati Dia atau tidak. Apakah kita setuju dengan firman-Nya atau tidak. Apakah kita setiap hari hidup mengucap syukur kepada Dia. Karena kan Paulus juga bilang ya, ketika kita hidup mengucap syukur kepada Dia, maka kita sebenarnya sedang memuliakan Dia, begitu. Nah, apakah aspek-aspek seperti ini mempengaruhi hidup kita atau tidak? Nah, kalau itu tidak mempengaruhi, ya berarti sama, kita juga tidak sedang hidup memuliakan Dia. Maka jangan heran ada orang pulang dari ibadah, ini lagi ibadah loh gitu ya. Tapi pulang dari ibadah akhirnya ditanya menikmati Tuhan nggak? Enggak. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa begitu ya. Jadi harus dilihat prinsipnya betul sekali. Memang ketika kita bicara tentang memuliakan Tuhan, itu bicara dari dalam diri kita dan keluarnya seperti apa. Dua-duanya harus berjalan dengan baik, dengan sehat, dengan benar. Baru kemudian kita bisa menikmati Allah seutuhnya di dalam hidup kita. Begitu. Nah, tapi kan seringkali ketika dikatakan menikmati Allah, nah rasanya kok ketika kita memuliakan Allah kan dalam setiap aspek kita, kayaknya kita harus patuh sama Tuhan dengan segala aturannya, kok rasanya nggak menikmati ya, kayaknya gimana sih menikmati sebenarnya? Definisi yang tepat ketika kita katakan menikmati, apakah seperti yang tadi misalnya dalam ibadah kita bisa kayak connect dengan Tuhan, benar. Terus bisa mungkin nangis-nangis, emosional, apakah itu artinya kita menikmati Allah? Atau justru gimana tuh, Cesondang? Ya, pusing ya sebenarnya. Ya, pada waktu kita bicara tentang kata menikmati, kenikmatan, berarti kan sebenarnya ada satu pleasure ya di dalam diri kita ya, ada satu rasa kebahagiaan mungkin gitu ya, karena wow gimana hari ini, gue menikmati banget hari ini, kita enjoy banget, kita seneng banget begitu ya. Nah, pada waktu kita bicara tentang menikmati Allah, sebenarnya prinsipnya sama, hanya kesenangan seperti apa yang kamu dapat, enjoyment seperti apa yang kamu dapat, rasa sukacita seperti apa yang kamu dapat. Nah, tentu dalam konteks bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, kita bicara tentang sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak sekedar didasarkan dari sesuatu yang sifatnya sementara gitu ya. Nah, mungkin akan lebih mudah buat kita untuk memahami bagaimana sih caranya menikmati Allah, atau apa sih contoh ciri-ciri orang yang menikmati Allah begitu ya, mungkin arah pertanyaannya seperti itu ya. Mungkin akan lebih mudah bagi kita kalau kita melihat beberapa contoh dari Alkitab mungkin ya. Nah, salah satu yang menurut saya yang paling jelas menunjukkan orang yang benar-benar menikmati Allah, menurut saya adalah Asaf. Saya bacain deh ya dari Mazmur ya. Mazmur 73 ayat yang ke-25. Ini ayat yang udah sering banget dan saya cukup yakin teman-teman pasti tahu lah ya. Mazmur 73 ayat 25 ayatnya ngomongnya gini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini adalah satu ungkapan yang menurut saya bicara tentang seseorang yang benar-benar puas. Ketika kita menikmati, itu artinya kita bisa puas. Dan pada waktu saya berkata, saya berani berkata saya sedang menikmati Allah, maka itu artinya saya puas dengan keberadaan diri Allah. Saya puas bahwa saya punya Allah yang seperti Dia. Ini bicara tentang karakternya. Saya puas punya Allah yang baik, saya puas punya Allah yang kasih, saya puas punya Allah yang mempedulikan saya puas.
Dan ini membuat saya akhirnya sampai kepada satu kesimpulan menurut Asaf, hanya dialah satu-satunya yang kuinginkan. Selain dia, aku nggak ingin yang lain. Kalau aku udah punya Tuhan, aku udah punya segalanya. Aku nggak punya Tuhan, aku nggak mau segala-galanya. Ini benar-benar orang yang mendapatkan satu pemahaman bahwa Allah itu jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Dia adalah hartaku yang paling berharga. Kalau aku punya dia, apapun aku nggak mau lagi. Ini benar-benar bicara tentang satu kepuasan, begitu ya. Bukan bicara tentang saya dapat apa dari dia. Nah, pleasure-nya manusia, kenikmatannya manusia sering sekali bicara tentang kalau saya dapat sesuatu, maka saya senang. Saya menikmati sesuatu karena akhirnya yang dipuaskan adalah saya, begitu kan ya. Nah, saya menikmati ini karena saya mendapatkan ini. Dan karena prinsip manusia biasanya seperti itu, ini sering kita lakukan juga kepada Tuhan. Kalau saya beribadah, saya bisa puas. Kenapa? Bisa jadi karena unsur emosi saya dipenuhi, unsur intelektual saya dipenuhi. Lalu saya merasa saya menikmati Tuhan. Tapi ketika saya ngerasa tidak dapat di area itu, saya merasa saya tidak menikmati Tuhan. Nah, ini kan sebenarnya pada waktu kita bersikap seperti itu, kita sebenarnya bukan sedang mencari Tuhan sebenarnya kalau kita mau jujur. Tapi kita benar-benar hanya mencari sesuatu yang mengisi diri kita. Maka nggak usah heran, kadang orang datang ibadah, musiknya kayak gini nggak sesuai selera saya. Loh, sejak kapan musik itu sesuai selera, begitu ya? Ini masalahnya adalah Tuhan dimuliakan atau tidak, begitu kan? Tapi prinsip kita kadang tidak seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang membuat kita kesulitan untuk menikmati Tuhan. Karena sebenarnya di dalam bahasa-bahasa kita yang sangat rohani itu sedang mencari Tuhan, sedang bekerja untuk Tuhan, berusaha untuk bisa menikmati Tuhan. Pada saat yang sama sebenarnya kita sedang mencari pemuasan diri sendiri. Fokusnya bukan lagi memuliakan Tuhan, fokusnya bukan bernyanyi untuk Tuhan, tetapi bernyanyi untuk mendapatkan sesuatu. Fokusnya adalah saya. Nggak mungkin bisa mendapatkan kenikmatan Tuhan kalau seperti itu. Karena fokusnya bukan lagi Tuhan tapi saya. Makanya apa yang Asaf gambarkan, pada waktu saya benar-benar menikmati Tuhan, itu artinya saya bisa bilang, inilah kepuasanku. Kalau saya dapat Tuhan, saya nggak butuh yang lain. Mazmur yang lain juga kan ngomong gitu ya. Mazmur 23 juga sebenarnya kayak gitu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu juga terjemahan sederhananya kan, Tuhan adalah gembalaku. Kalau aku sudah punya Tuhan, aku nggak akan kekurangan apapun. Tapi berapa banyak orang Kristen sekarang yang berani ngomong kayak gitu kan ya. Aku udah punya Tuhan sebagai gembalaku. Aku nggak punya rumah mewah juga nggak apa-apa. Kayaknya jarang deh ada orang berani ngomong kayak gitu ya. Aku udah punya Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih aku jodoh sampai sekarang juga nggak apa-apa. Kayaknya enggak deh. Yang ada adalah aku punya Tuhan. Katanya berkuasa. Tapi kok nggak kasih gua jodoh? Mana gitu kan ya. Jadi akhirnya kita sangat sulit untuk menikmati karakter dia, pribadi dia, personalnya dia. Karena kita terlalu terfokus dengan diri kita. Jadi Alkitab sebenarnya memberikan contoh yang sangat jelas ketika orang itu benar-benar dikatakan menikmati Tuhan. Dia adalah orang-orang yang benar-benar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang sangat berharga dalam hidup dia. Dan dia menikmati harta itu. Dia bukan menikmati dirinya, tapi dia menikmati keindahan dan kekaguman kepada harta itu. Nah, contoh yang kedua menurut saya, yang juga cukup membantu kita untuk melihat bagaimana ciri-ciri orang yang menikmati Allah. Saya ambil dari perjanjian lama lagi ya. Saya pikir contoh dari Sadrak, Mesak dan Abednego itu juga mencirikan orang yang sangat puas kepada Allahnya. Bisa kebayang nggak ya Susan ya, pada waktu mereka diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala. Ini antara hidup dan mati loh ya, antara hidup dan mati. Lalu kemudian mereka hanya diminta, ayo sembah patung. Ya kasarnya lu sembah aja, yang penting selamat dulu. Ntar habis itu lu mau bertobat ya urusan nanti. Ya kan Tuhan Maha Pemaaf ya gitu ya. Gak apa-apa lah ya, nanti Tuhan juga bisa ngerti gitu ya. Tapi mereka memilih untuk tidak. Mereka yakin siapa Tuhan mereka. Allah yang kami sembah, kalau dia mau dia bisa. Tapi kalau dia gak mau, gak apa-apa. Kalau dia mau dia bisa. Kalau dia gak mau, gak apa-apa. Nah ini kan berarti aku udah puas dapat Tuhan, mau hidup mau mati juga gak apa-apa sebenarnya gitu. Mereka tidak lagi dipusingkan dengan
pergumulan-pergumulan dunia ini, justru di dalam kondisi-kondisi kesulitan hidup mereka, di sanalah mereka menikmati Tuhan dengan lebih nyata. Dan memang Tuhan sering nyatakan hal seperti itu. Paulus juga ngomong yang sama di dalam Perjanjian Baru. Pada waktu aku lemah, justru di situ aku merasa kuat. Kenapa? Karena disitulah Tuhan menyatakan anugerah demi anugerahnya kepadaku gitu. Justru di dalam kelemahanku, Tuhanku itu nyata. Aku hidup, aku mati, nggak apa-apa. Aku hidup, aku mati, semuanya untuk Tuhan. Nah bagi saya, ini ciri-ciri orang yang benar-benar puas dengan Tuhan. Dan mereka menikmati Tuhan. Mau apapun yang terjadi di dunia ini, itu sudah tidak mempengaruhi hidup mereka lagi. Jadi, bicara tentang kenikmatan, menikmati Tuhan, itu tidak pernah di dalam Alkitab bicara sekedar area perasaan. Percayalah, perasaan itu datang dan pergi gitu ya. Hari ini aku merasa baik, besok aku merasa sudah tidak baik. Hari ini aku bilang Tuhan luar biasa, besok aku bisa marah-marah sama Tuhan gitu ya. Perasaan itu tidak bisa menjadi tolak ukur begitu. Tetapi tolak ukurnya harus kepada person Tuhan itu sendiri. Apa ciri-ciri orang yang menikmati Tuhan? Kalau sampai dia sudah bisa puas memiliki Tuhan lebih dari segala sesuatu, satu-satunya harta yang paling berharga, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa mengambil itu daripadanya, kamu sudah menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini karena kamu memiliki harta yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Saya pikir Alkitab cukup jelas bicara seperti itu, konsep menikmati Allahnya gitu. Jadi kalau bisa dibilang menikmati Tuhan itu bukan kita senang, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan itu begitu luar biasanya, begitu istimewanya, begitu wow-nya, sehingga kita merasa kita udah mendapatkan harta yang paling berharga yang tidak akan diambil siapapun juga. Jadi bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan itu sendiri sebenarnya. Betul banget. Dan memang nanti pada akhirnya kita mendapatkan sukacita yang nggak bisa diambil oleh dunia ini. Tapi itu menurut saya adalah imbasnya aja begitu. Bukan itu yang kita cari. Karena ketika kita sudah punya Tuhan, sebenarnya kita udah punya itu. Tapi kok kamu nggak bisa ngerasain? Nah ini nih, berarti ada yang salah. Bagaimana kamu memandang Tuhan selama ini begitu. Kayak misalnya surga lah ya. Surga itu kan cuma bonus sebenarnya. Yang penting kan saya menikmati Allah. Allah ada di surga, saya menikmati Allah di surga. Allah nggak ada di surga, selama ada Allah, dia mau dimanapun kan itu jadi surga ya, kasarnya kan begitu gitu. Tapi tempatnya surga itu tuh cuma bonus gitu. Apakah saya mau masuk ke surga bersama-sama dengan teman-teman saya, keluarga saya enak semuanya di sana, tapi nggak ada Tuhan di sana. Kalau saya mau surga yang seperti itu, terus sebenarnya saya tidak pernah menikmati Allah dan tidak pernah mencari Allah. Tapi kalau saya maunya yang penting ada Tuhan. Mau itu di surga, mau itu di lembah gelap sekalipun. Tapi kalau di sana ada Tuhan, nggak apa-apa. Nah itu berarti kita benar-benar mencari dia dan menemukan dia. Gitu. Jadi cara pandang kita yang sering sekali kadang-kadang salah sih. Melihat Tuhan dan kenikmatan yang ia berikan kepada kita. Gitu. Iya, dan memang harus diakui kita manusia modern ini kan lebih suka sesuatu yang ya menyenangkan bagi diri kita sendiri, indulgence bagi diri kita sendiri seperti itu. Dan akibatnya mungkin banyak orang yang merasa ketika mengikut Tuhan kayaknya kok penuh dengan aturan ya dalam tanda kutip, dan justru itu nggak buat mereka puas, justru membuat mereka terpenjara seperti itu. Nah di dalam konsep seperti ini apanya yang salah ya? Maksudnya mesti dimulai dari mana? Yang salahnya di mana dan apa yang harus dilakukan gitu, Cesondang? Kalau menurut saya, tapi menurut saya ya, kalau kita melihat relasi kita dengan Tuhan hanya masalah do not gitu ya, hanya boleh, tidak boleh. Mungkin kita perlu bertanya lagi tentang konsep keselamatan kita sih. Karena hal yang paling membedakan antara Kristen dengan kepercayaan dan agama-agama lain hanya satu sebenarnya, yaitu relasi. Kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita diselamatkan supaya persekutuan kita yang rusak dengan Allah oleh karena dosa itu dibereskan. Kita diselamatkan supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita diselamatkan dan semenjak itu kita bisa memanggil dia sebagai Bapa kita. Semua keselamatan itu kan konsepnya jelas. Kita bicara tentang relasi.
Dan di dalam relasi itu bukan bicara sekedar ini boleh dan itu tidak boleh. Di dalam relasi itu bicara tentang keintiman. Makanya apa yang Allah tuntut dari kita ketika kita percaya kepada Dia, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, bukan sekedar melakukan ini dan melakukan itu. Perjanjian Baru ngomongnya jelas banget kok. Dia minta kita berdoa, tekunlah berdoa, ya kayak gitu ya, mengucap syukurlah senantiasa. Poin-poin dari situ sebenarnya ngomong apa? Dia mau kita berelasi dengan Dia, gitu. Jadi kalau kita melihat kekristenan itu hanya seperti sebuah agama yang memberikan aturan-aturan, ada yang salah dengan konsep keselamatan kita. Allah tidak menyelamatkan kita hanya supaya kita melakukan A dan B dan C. Tapi Allah menyelamatkan kita supaya kita menjadi anaknya. Dia mau intim dengan kita. Nah, keintiman ini yang seharusnya memang dinikmati. Kan orang kalau disebut intim berarti dia menikmati relasi kan. Makanya kenapa tujuan hidup kita akhirnya adalah menikmati Tuhan. Karena memang kita diciptakan dan kita diselamatkan untuk itu. Begitu. Apa yang akan terjadi di dalam surga kalau kita tidak bisa menikmati Tuhan? Surga itu kekekalan loh. Di dalam kekekalan kita cuma boleh yes, yes, yes. Dan gak ada pilihan apapun. Saya nggak mau surga kayak begitu juga sih kayaknya gitu ya. Surga yang terlalu berat untuk kita hidupi sampai selama-lamanya. Tapi enggak, Yesus justru dengan jelas bilang, pada waktu nanti kita di surga, engkau akan menikmati bersama-sama dengan aku. Ada satu relasi dan ada satu keintiman. Dan itu yang harus kita bangun dari sekarang, karena itu akan kita bawa sampai kekekalan nantinya. Gitu. Jadi, hati-hati dengan konsep keselamatannya. Mungkin ya kekristenan tidak pernah bicara sekedar moral, ini boleh, itu tidak boleh. Nggak, jauh lebih daripada itu. Kalau hanya untuk moral saja, Yesus nggak perlu mati di kayu salib. Terlalu kecil kalau hanya untuk itu saja. Justru dia ingin memulihkan persekutuan, dan itu yang membuatnya menjadi mahal. Itu. Terlalu receh ya. Bener banget. Karena dia hanya tinggal beri perintah kan, kasih 10 hukum selesai kan gitu. Benar banget. Dan yang tadi saya Sondang bilang ini sangat menarik sih ya. Kalau kita di sini saja di dunia yang sementara ini aja kita nggak menikmati Tuhan, gimana dengan kekekalan? Kita bisa mati nggak mati ya, maksudnya bisa bosan banget gitu ya. Kesiksa kayaknya di dunia aja. Benar. Nah, tapi masalahnya mungkin yang jadi isu setiap kita, saya yakin ketika orang ikut Tuhan, dan saya yakin ya sebagian besar orang itu kan pasti pengen gimana ya saya bisa menikmati Tuhan. Pasti itu jadi kerinduan setiap orang. Nah, mungkin ada teman-teman yang gimana memulainya, harus dari mana. Nah, mungkin itu yang membingungkan bagi mereka. Gimana, Cik Sondang? Mesti dari mana? Ya. Memang ya, kalau kita mau cari shortcutnya, akan gampang mungkin kita jawabnya adalah misalnya dengan mencoba disiplin rohani, bermeditasi begitu ya, atau mencoba untuk mencari metode yang paling tepat untuk bisa connect dengan Tuhan itu kira-kira seperti apa gitu ya. Cara-cara itu menurut saya tidak salah, mencari hal-hal seperti itu tidak salah, membangun disiplin rohani supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, membaca Alkitab lalu kemudian menyanyi begini dan begitu ya. Menurut saya itu tidak salah. Itu juga adalah tradisi-tradisi Kristen yang menurut saya juga sangat berharga begitu. Tetapi sering sekali kalau kita tidak menjawab istilahnya satu penyakit dibereskan dari akarnya, maka setelah sejangka waktu kita akan kembali lagi kepada prinsip yang sama. Bosan lagi, dulu sempat oke, tapi habis itu not oke lagi, begitu ya. Nah, menurut saya sebenarnya hanya tinggal kembali ke jawaban dari Katekismus Westminster tadi. Dia menyebutkan apa tujuan utama manusia. Utama di situ bicara tentang sebenarnya apa sih inti yang perlu dicari dan dikejar oleh manusia. Intinya, dasar yang menaungi segala sesuatu itu sebenarnya apa? Dan kemudian dia jawab, memuliakan Allah dan menikmati Allah. Nah, di bagian ini sebenarnya yang paling penting untuk kita lihat adalah begini. Sebenarnya kita diciptakan untuk apa? Kita diminta mengejar apa? Tetap dua hal ini jawabannya. Jadi kalau mau ditanya, gimana sih supaya saya bisa terus-terusan menikmati Allah? Jawabannya sebelumnya, memuliakan Allah.
Nah, memuliakan Allah ini balik lagi seperti tadi. Kalau pikiran saya, perkataan saya, perbuatan saya, cara saya memperlakukan orang, semuanya itu memuliakan Allah, maka pada saat itu saya pasti menikmati Allah. Dalam semua kondisi, pada waktu saya lagi senang, pada waktu saya lagi susah, pada waktu saya lagi pada waktu saya lagi dalam keadaan yang tenang, atau pada waktu badai itu menerpa kehidupan saya tetap belajar untuk memuliakan Allah. Disitulah sebenarnya saya menikmati Allah. Kalau dalam kondisi penuh pergumulan ya, kadang kita sulit untuk menikmati Allah. Kalau lagi senang sih nyanyinya memang lebih gampang ya. Atau kalau kondisi yang benar-benar menderita banget gitu ya. Aduh Tuhan, Engkau di mana? Bagaimana mau menikmati Engkau? Bagaimana mau bilang Engkau satu-satunya? Boro-boro kebutuhanku begitu banyak begitu ya. Bagaimana aku bisa bilang Engkau satu-satunya? Nah, justru pada waktu kita sedang bergumul itulah sebenarnya kita paling perlu untuk mencari tahu Tuhan maunya aku ngapain. Pada waktu saya sedang bergumul dengan jodoh dan Tuhan gak kasih-kasih. Pada waktu itulah saya seharusnya paling bergumul, Tuhannya sebenarnya Tuhan maunya apa. Lalu ketika Tuhan kasih tahu, saya hidupi. Itu artinya saya memuliakan Tuhan. Dan ketika saya memuliakan Dia, baru saya ketemu, oh ternyata ini maunya Tuhan. Oke, ternyata Tuhan belum kasih karena memang belum waktunya. Oh Tuhan belum kasih, ternyata kenapa? Oh ternyata pandangan saya tentang pernikahan ternyata masih belum beres. Thanks God gitu ya. Akhirnya saya menemukan. Nah di situ kan sebenarnya kita menikmati Tuhan. Menikmati ajarannya, menikmati belas kasihannya, menikmati kepeduliannya begitu. Tapi yang jadi masalah apa? Sering sekali ini adalah teori yang kita tahu. Konsep kita tetap ketika saya dibilang menikmati Allah, saya menerima sesuatu dari Tuhan. Ini sebenarnya yang perlu terus dibereskan dari hidup kita. Saya tidak perlu lagi mencari apa-apa dari Tuhan. Yesus Kristus tuh udah dikasih. Yang paling berharga tuh udah dikasih. Yang lain itu terlalu receh kalau Tuhan gak kasih. Nggak mungkin. Tuhan pasti kasih. Tapi kita yang terlalu terfokus pada hal-hal yang kecil itu, maka akhirnya kita lupa kepada yang besar itu. Kenapa Tuhan Yesus bisa bilang di Matius 6, jangan khawatir. Itu perintah loh. Itu perintah. Padahal dalam hidup kita akan punya pemikiran yang bilangnya begini, gak mungkin lah orang gak khawatir gitu ya. Pasti ada aja yang bisa dikhawatirin. Pastikan. Tapi Yesus kasihnya perintah, bukan himbauan, bukan ngajak, enggak, tapi itu perintah, jangan khawatir. Kalau perintah dilanggar ya berarti berdosa. Kalau kita khawatir berarti sebenarnya kita sedang berdosa gitu. Kok bisa sih Tuhan kasih perintah jangan khawatir? Emangnya Dia nggak nge-sense kah kita manusia yang penuh kekhawatiran? Bukan, kita yang tidak sadar bahwa Dia Allah yang sangat besar. Kalau kita punya Dia, kita nggak perlu khawatir apapun. Nah jadi sering sekali pikiran-pikiran kita yang terbalik begitu. Nah ketika kita terbalik, maka kita sangat sulit untuk melihat Dia, kehendaknya, apalagi menikmati Dia. Jadi kalau saya, dalam pekerjaan saya memuliakan Allah. Dalam keluarga saya berusaha memuliakan Allah. Tutur kata orang udah bikin emosi, saya tetap berusaha memuliakan Allah. Pada waktu ada yang nembak-nembak saya, tapi saya tahu dia tidak sesuai dengan kriteria Tuhan, saya tetap belajar memuliakan Allah. Percaya deh, kalau kita konsisten melakukan itu, kita pasti menikmati Tuhan. Tapi kenapa kita nggak bisa menikmati? Nah, periksa dulu. Kamu hidupnya benar-benar punya passion, dorongan, hasrat hati yang gede untuk memuliakan Tuhan nggak? Kamu nggak punya hasrat hati untuk memuliakan Tuhan, berharap bisa menikmati Tuhan. Agak mimpi sih sebenarnya. Karena Tuhan bukan tipe yang seperti itu. Yang kita bisa kasih sesajen sedikit, terus dia langsung, wah makasih ya. Bukan tipe yang seperti itu. Tapi dia menuntut seluruh hidup kita. Dan ketika dia dapat seluruh hidup kita diberikan untuk dia, maka kita akan dapat kepuasan juga yang seluruhnya dia kasih untuk kita. Jadi sekali lagi, cara berpikirnya, konsepnya yang harus dibenerin. Jangan berusaha untuk mengejar sesuatu. Tuhannya aja yang perlu dipikirin sebenarnya. Muliakan Dia, otomatis kamu pasti menikmati Dia. As simple as that sebenarnya. Tapi memuliakan Dia nggak sesimpel itu mengerjakannya. Benar. Dan memang ya harus diakui ya, kita manusia cenderung melihat pada berkatnya, apa yang bisa Tuhan berikan, dan lupa pada Tuhannya itu sendiri gitu. Betul sekali. Dan makanya
mesti tobat deh. Maksudnya mesti benar-benar setiap hari mengingatkan diri sendiri terus, dan Benar. ya perlu Roh Kudus sih untuk mengingatkan kita ya, karena kita cenderung melenceng, bener nggak sih? Kita selalu jalan kita selalu melenceng. Betul sekali. Nah sebenarnya Susan, ini yang banyak terjadi di dalam diri orang Kristen. Maka kenapa kita tidak mengingkari terlalu banyak orang Kristen, bahkan kita bisa bilang dia aktivis atau orang yang udah kenal Tuhan rasanya udah sekian puluh tahun begitu ya. Tapi hidupnya itu terjadi seperti ada dikotomi. Ada area-area yang sakral, tapi ada area-area yang sekuler begitu ya. Kalau di gereja sakral semua begitu ya, tapi begitu di luar itu tuh berbeda sekali gitu. Nah kenapa sih ini terjadi? Karena hidupnya dikotomi, padahal seharusnya tidak demikian. Kalau konsep berpikir kita adalah benar-benar untuk memuliakan Tuhan, maka seluruh area hidup kita itu harusnya sakral. Pekerjaan kita sakral. Sakral dalam arti saya mengerjakan semuanya sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kalau 3 ayat 23 sering dikutip di mana-mana, tapi nggak dikerjain kan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan gitu kan ya, bukan untuk manusia. Ngomong aja gitu, kutipannya aja bagus gitu kan ya. Tapi pada waktu kita kerja dengan standar kita, bukan standar Tuhan. Pada waktu kita udah mau gajian aja, nuntut gajinya mau tinggi, tapi kerjanya nggak pernah menuntut etos kerja yang tinggi. Orang lain telat, kita pun ikut telat. Kita nggak menuntut melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, nggak pernah. Padahal kan itu kan jelas banget bilangnya bukan cuma kalau di gereja kan. Kalau di gereja tepat waktu pelayanan, kalau pergi kerja enggak, telat-telat. Akhirnya kebawa di gereja pun ternyata nggak pernah tepat waktu kalau apa-apa. Itu kan masalah apa ya, hidup kita yang tidak dipengaruhi oleh firman gitu loh. Kita tahu sih firman Tuhan ngomong apa, tapi itu nggak pernah menyentuh hidup kita. Lah kalau firman yang kita tahu nggak pernah menyentuh hidup kita, yang benar kita minta bisa menikmati Tuhan. Kayak gitulah cara main Tuhan gitu ya. Ngerti firmannya, nikmati firmannya, lakukan, lu pasti menikmati Tuhan. Nah kalau sudah menikmati Tuhan, aduh berkat Tuhan itu mah terlalu gampang lah untuk dia kasih gitu. Tapi kita sering distract. Makanya hidup itu tidak boleh ada dikotomi. Benar-benar tidak boleh ada dikotomi. Dimanapun saya berada, saya semuanya harus kerjakan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi, kalau konsep saya demikian, dimanapun saya pasti melihat Tuhan. Di pekerjaan, saya setia sama dia. Nggak susah Tuhan untuk memberkati pekerjaan saya, nggak susah. Saya lagi bergumul dengan bos saya mesti gimana? Tuhan kasih kesabaran, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih itu, Tuhan buka jalan. Kan itu menikmati berkat-berkat Tuhan juga. Tapi dasarnya bukan mencari itu. Menikmati Tuhan, lalu kemudian berkatnya tercurah. Prinsip Alkitab selalu begitu. Cari Tuhan, kamu dapat. Jangan minta dulu sebelum kamu cari Tuhan. Gitu. Jadi jangan ada dikotomi. Jangan ada dikotomi. Ya, dan memang sayangnya hidup kita kadang ada bagian yang kita simpan untuk diri sendiri. Maksudnya dengan mungkin dosa-dosa favorit kita, itu kan bagian dari dikotomi juga gitu. Tapi apa yang kita tunjukkan di gereja, wah itu seperti malaikat. Tapi harapannya teman-teman yang ikut IG ini semuanya benar-benar hidup yang tidak dikotomi lah ya, tapi satu kesatuan dimanapun kita berada gitu ya. Betul. Dan teman-teman yang punya pertanyaan silahkan diketikkan di kolom komentar, jadi nanti kita bisa tanyain Cek Sondang ya. Dan sekarang IG ini bisa lebih dari 1 jam Cek Sondang. Oke, siap. Nah sambil menunggu pertanyaan ya. Dari nanti kalau yang susah-susah untuk lain kesempatan lagi. Nah sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, nah saya kan pernah baca juga ada tadi sempat Cek Sondang bilang ada spiritual disiplin ya. Nah kalau yang ini apa ya, metode kah atau apa gitu? Ada yang bilang kayaknya saya lebih menikmati Tuhan ketika saya berada di alam gitu. Nah kemudian ada juga yang berkata kalau saya menikmati Tuhan lewat baca-baca buku seperti itu. Nah dan banyak tipe-tipe metode-metodenya. Nah kalau menurut Cek Sondang sendiri yang seperti ini gimana? Apakah oke kita lakukan gitu? Ya, ini yang Secret Ways, kalau nggak salah kan yang terakhir ada 9 dari Gary Thomas ya. Dia ada sebut ada 9 Secret Ways yang kita bisa
betul ya. Kita bisa coba pakai, terus dia juga punya assessment gitu ya. Kamu bisa coba lakukan tes-tes kira-kira kamu paling cocok di mana gitu. Ya sebenarnya Sacred Pathways seperti ini bukan sesuatu yang baru. Sebelum Gary Thomas juga seingat saya ada John Ortberg ya. John Ortberg kalau nggak salah God is closer than you think ya kalau nggak salah. Tapi waktu itu dia masih 7 pathways gitu. Mirip-mirip sih, ada yang bicara tentang relasional, ada yang bicara tentang intelektual, yang menikmati Tuhan dengan membaca buku ketika pikirannya diisi dan sebagainya. Ada yang menikmati Tuhan ketika dia di alam terbuka, ada yang menikmati Tuhan relasional itu dengan orang lain. Kalau dia sendiri lebih susah, tapi kalau dengan rame-rame dia lebih gampang. Ada juga yang caregivers gitu ya, yang kalau dia memberi, menolong orang lain, dia lebih menikmati Tuhan. Mungkin model-model Mother Teresa kali ya, dia melihat Tuhan dengan menolong orang lain begitu. Secara prinsip boleh enggak, bisa enggak, benar enggak gitu ya. Bagi saya sih selama ini prinsipnya adalah metode ya. Menurut saya sih nggak apa-apa. Mirip-mirip dengan orang ini kali ya, metode belajarnya kinestetik, audio, visual. Kamu lebih cepat dapat yang mana gitu kan ya. Hanya metode ini tidak bisa menggantikan sumbernya. Sumbernya tetap adalah firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Makanya pada waktu kita dikatakan menikmati Tuhan, selalu itu bicara tentang Tuhan secara personal, karakternya, maka kita menikmati keindahan dia dan kekaguman akan dia, karena kita mengenal siapa dia, dan kemudian kita mempelajari firman-Nya, sehingga kita mengerti kehendaknya, kita hidupi, dan kemudian kita menikmati karakternya. Kembali lagi selalu seperti itu, menikmati Allah, menikmati firman-Nya. Nah sebenarnya kan metode ini hanya menolong kita supaya lebih efektif ke sana. Gitu. Jadi apakah metode ini boleh dipakai? Ya fine-fine aja. Kalau memang kamu lebih tenang membaca firman Tuhan pada waktu ada di alam terbuka, ya silakan baca firman di alam terbuka begitu. Tapi kalau misalnya kamu lebih tenang ketika ada di dalam kamar, ya silakan di dalam kamar. Kamu lebih enak belajar Alkitab sendiri, ya silakan. Kamu lebih enak belajar Alkitab bersama teman-teman, ya silakan. Semua kan masalah metode ya, menemukan mana yang lebih efektif saja. Tapi itu hanya sebagian kecil dari cara kita memuliakan Allah. Memuliakan Allah sih karena menggunakan waktu untuk membaca firman dan sebagainya. Tapi itu belum akhirnya. Karena akhirnya adalah bagaimana kita menghidupi apa yang saya tahu. Baru saya bisa disebut memuliakan Tuhan. Jadi antara yang saya tahu dengan apa yang saya buat tetap tidak boleh ada dikotomi. Baru saya disebut memuliakan Tuhan, baru di sana saya menikmati Tuhan. Nah, apapun cara yang membuat kita efektif untuk bisa memuliakan Tuhan, silakan pakai. Gitu. Daniel berdoa 3 kali sehari. Tapi catatan Alkitab yang lain tidak selalu menyebut ada tokoh-tokoh Alkitab yang berdoa 3 kali sehari. Salah enggak? Ya enggak. Dan kita enggak pernah memaksa orang-orang Kristen, walaupun Daniel melakukannya loh, walaupun ada contoh di dalam Alkitab. Semua orang Kristen wajib berdoa 3 kali sehari. Juga enggak pernah seperti itu kan. Gitu ya. Jadi bagi saya metode itu sesuatu yang membantu kita. Tapi prinsipnya tetaplah pertumbuhan itu sumbernya adalah Allah dan firman-Nya itu sendiri. Semua metode hanya membantu kita efektif ke sana, begitu. Tapi semua metode tidak bisa menggantikan yang paling utama itu. Begitu. Nah, setahu saya ya di dalam buku-bukunya, di dalam buku Sacred Pathways itu pun, Gary Thomas juga memberikan kita wanti-wanti juga. Jangan sampai metode ini menjadi idolnya. Jangan sampai ini yang harus, wajib, pokoknya cuman kayak begini. Kalau enggak kayak begini nanti kita jadinya enggak connect lagi dengan Tuhan. Dia juga mewanti-wanti, jangan sampai metode itu jadi lebih tinggi daripada firman itu sendiri. Nah, saya pikir dalam hal itu dia masih cukup sehat sih ya untuk menolong kita melihat. Dia hanya membantu menemukan cara yang efektif untuk belajar firman Tuhan-Nya gitu. Saya lebih melihatnya itu hanya metode sih. Mungkin kalau bisa dijadikan analogi, tiba-tiba waktu saya sedang ngomong saya kepikiran mungkin itu kayak
kendaraannya gitu. Jangan misalnya ada mungkin orang yang lebih suka pakai sepeda, ada yang lebih suka Ya, pakai motor, tapi jangan sampai kita lebih sayang sepeda dan motornya daripada tujuan yang hendak kita capai ya. bener Iya, iya banget. benar. Benar. Dan itu juga sebenarnya mengajarkan Hmm. kita kalau ada yang senang sepeda, nggak usah dipaksa naik motor. Karena pertumbuhan orang memang Hmm. berbeda-beda, cara dia menikmati Tuhan berbeda-beda. Ada orang yang bisa bernyanyi dengan mengangkat tangan silakan, yang enggak juga yang nggak usah dipaksa dan nggak perlu dihakimi begitu. Karena kan akhirnya Hmm. bicara tentang apa menikmati Tuhan, pada akhirnya kan bicara tentang bagaimana saya pribadi dengan dia kan, yang orang lain tidak bisa menghakimi saya hanya karena tampak luarnya saja begitu. Nah, sebenarnya metode itu juga membantu kita untuk memahami ada orang lain yang menikmati Allah dengan caranya dia, yang tidak harus sama dengan caranya kita. Begitu. Oke, nah ini ada satu pertanyaan nih. Eh, ada orang Kristen yang nggak desire God, jadi nggak menikmati Tuhan, tapi masih mau pelayanan. Gimana ya? Ini ada yang masukkan di kolom komentar. Gimana ya? Itu adalah masalah yang sudah terjadi dari dulu saya pikir ya. Ada begitu banyak orang yang ingin tampil untuk melayani Tuhan. Perjanjian lama juga banyak, makanya banyak nabi-nabi palsu gitu ya. Kalau enggak kan enggak akan ada nabi-nabi palsu. Jadi memang ada banyak orang-orang yang ingin tampil untuk melayani Tuhan. Gimana ya? Bagi saya prinsipnya ada dua prinsip. Yang pertama, selama masa sekarang kita tidak bisa membedakan gandum dan ilalang. Dia bisa melayani, kita melayani. Kita nggak tahu sebenarnya gitu ya, yang mana gandum, yang mana ilalang. Kita pun sebenarnya tidak bisa benar-benar bilang dia desire benar-benar atau tidak pun sebenarnya kita tidak bisa menghakimi sepenuhnya pasti seperti itu. Mungkin kelihatannya modelnya biasa-biasa, nggak terlalu rohani, tapi kehidupan dia atau dia pribadi dengan Tuhan sebenarnya kita benar-benar tahu 100%. Jadi gandum dan ilalang kita nggak tahu. Makanya Tuhan juga bilang biarkan aja bareng-bareng ya. Nanti begitu sudah di akhir baru ketahuan, dan ilalang itu pasti akan dibuang dan dibakar. Gandum tetap gandum, gimana pun gandum akan tetap gandum. Tapi pada saat yang sama juga ada prinsip yang kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan. Memang ada orang-orang yang kegeeran, merasa menjadi murid padahal sebenarnya tidak pernah. Makanya ada Matius pasal 7 kan ya. Bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi dari mana saya tahu dia benar-benar adalah orang yang cinta Tuhan? Lihat aja buah hidupnya, dia melakukan kehendak Bapa atau tidak. Yohanes juga ngomong yang sama. Dari mana orang akan tahu kamu adalah muridku? Gampang, bukan dari omongan kamu kok gitu ya, bukan dari apa yang kamu buat bahkan, tapi dari buahmu. Kalau hidupmu melekat pada pokok anggur, pasti kamu akan berbuah. Tapi kalau enggak, ya sudah ketahuan. Nah, saya perlu nggak menghakimi dia? Ya nggak perlu, begitu kan ya. Karena pada akhirnya orang bisa, kalimat ini menurut saya cukup penting ya, orang bisa melayani Tuhan, menjadi berkat, tapi belum tentu diperkenan oleh Tuhan. Orang bisa dipakai Tuhan, tapi belum tentu diperkenan Tuhan. Yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Kalau cuma masalah dipakai, Tuhan bisa pakai apapun. Tapi masalah diperkenan atau tidak, itu hanya orang-orang yang benar-benar dekat dengan hatinya. Jadi saya pikir hati ini yang kita mesti punya. Hidup orang lain biarlah jadi urusan dia dengan Tuhan. Tetapi saya harus jelas saya dengan Tuhan seperti apa. Motivasi orang kita nggak bisa nilai, tapi motivasi saya kita tahu. Jangan sampai satu kali kita yang ditemukan oleh Tuhan berseru Tuhan, Tuhan, tapi ternyata kita yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu menyakitkan. Wow. Jangan sibuk dengan hidup orang ya, dengan diri kita saja. Ya, dan bahkan kalau batu sekalipun yang mati Tuhan mau pakai juga bisa sebenarnya ya. Yes, betul banget, benar banget. Tapi kan belum tentu diperkenan, intinya itu kan. Iya. Kak Sandang, ada tips buat memulai lagi tidak untuk menikmati. Kak Sandang, ada tips nggak untuk mulai lagi menikmati waktu dengan Tuhan? Seperti saya bilang tadi ya, kalau cuma mungkin dia sekarang agak menjauh atau
Mungkin ada pergumulan jenuh. tertentu, nggak Ya, menikmati Tuhan, jenuh. Nah, tapi dia mau mulai lagi nih. Ada nggak betul, tips? betul, betul. Ya, em, tips itu tadi saya bilang, tips itu bisa banyak sebenarnya. Hanya tidak boleh terpaku kepada itu. Bagi saya, hmm, kalau sharing dari pengalaman pribadi lah ya, misalnya ya, pada waktu jenuh dan sebagainya, atau tidak terasa Tuhan itu jauh, tidak bisa menikmati dan sebagainya, gitu ya. Hal pertama yang biasanya saya akan koreksi adalah eh, seberapa saya masih mengasihi Tuhan ya. Karena menurut saya semua dasarnya adalah kasih kepada Tuhan. Kalau saya mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, tidak peduli seberapa saya jauh, saya pasti ingin pulang. Karena saya mengasihi dia. Saya mengasihi dia, saya merindukan dia. Pasti akan ada getaran-getaran yang akan terus memaksa saya, mendorong saya untuk pulang. Jadi saya akan mencoba untuk mengoreksi kenapa hati saya bisa jadi padam. Apakah karena omongan orang, misalnya saya jadi lemah dalam pelayanan karena terlalu banyak dikritik lah, buat ini salah lah, buat itu salah lah, atau apa misalnya begitu ya. Nah, saya akan mulai mengevaluasi kenapa omongan orang harus lebih menguasai saya daripada keyakinan saya bahwa Tuhan sedang meminta saya mengerjakan itu. Karena itu akan balik lagi kepada motivasi saya akhirnya. Sebenarnya saya sedang cari Tuhan, atau saya sebenarnya sedang cari sebuah pengakuan. Kalau saya sedang cari pengakuan, omongan orang akan sangat menyiksa saya. Tapi kalau saya sedang melayani Tuhan, seharusnya omongan orang bisa mempengaruhi saya, tapi itu tidak perlu menyetir kemana saya pergi, begitu. Jadi mungkin kita perlu mengoreksi lagi seberapa sih kasih kita kepada Tuhan. Apakah ada yang mengganggu area itu? Nah, sisanya kalau kita menemukan kasih kepada Tuhan, keinginan lagi untuk kembali dan sebagainya, startupnya apa? Startup yang paling benar menurut saya cuma 2, firman Tuhan, berdoa, gak ada yang lain. Kembali lagi kepada firman-Nya, baca firman-Nya, mengerti isi hatinya, mengerti kehendaknya, berdoa, berkomunikasi dengan dia, ngomong apa aja dengan dia. Gak perlu pusing-pusing dengan teknis-teknis ini dan itu, nanti Tuhan gak ngerti doa saya, atau doa saya klise banget. Apa yang ada di hatimu omongin. Tapi beri waktu kepada Tuhan untuk berbicara. Artinya begini, saya mencoba dalam doa-doa pribadi saya sering mencoba seperti ini. Saya tahu doa itu adalah berkomunikasi, tapi saya sering ketika saya berdoa sebenarnya saya tidak berkomunikasi. Sebenarnya saya cuma sedang ngomong yang saya mau tanpa membiarkan Tuhan bicara sama saya sebenarnya. Tuhan, saya lagi butuh ini. Tuhan, terima kasih hari ini udah kayak begini. Tuhan, hari ini begini. Tuhan, hari ini anak saya kayak begini. Tuhan, besok saya mau pelayanan kayak begini. Wah, kayaknya saya cuma ngeluarkan isi hati saya, tapi saya nggak pernah tanya Tuhan mau apa. Nah, saya mencoba untuk setelah dalam doa-doa pribadi saya, setelah saya berdoa kepada Tuhan, saya memberi waktu untuk berdiam diri. Istilah yang saya pakai adalah mengecilkan volume dunia, menenangkan pikiran saya, tidak membiarkan semua habis ini aku mau ngerjain ini, udah cepet lah, habis ini aku masih mau ini, masih mau keluarin makanan buat besok pagi ya di kulkas ya, kayak gitu ya. Berusaha menenangkan pikiran saya dan berusaha untuk bertanya, Tuhan, adakah hal-hal yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan mau koreksi dari hidup saya hari ini, yang Tuhan mau ajarkan, yang saya tidak sadari Tuhan berbicara, tapi ternyata sebenarnya Tuhan sedang mengajar. Saya berusaha menenangkan diri. Dan beberapa kali saya bisa merasakan Tuhan mengingatkan dengan firman Tuhan. Tiba-tiba bisa ingat firman apa. Oh iya ya, hari ini ada ini. Aduh, kenapa aku nggak ingat ayat ini? Hari ini dibilang, aku tadi marah-marah sama anakku, aku marah-marah. Oh, ternyata Tuhan bilang jangan simpan amarahnya. Sekarang ini masih kesel nih. Oh iya ya, ternyata aku nggak boleh kayak begitu. Maksud saya hal-hal yang sederhana sebenarnya ya. Tapi mencoba untuk membangun komunikasi. Walaupun Tuhan tidak berbicara sondang kayak begitu ya. Kalau tiba-tiba ada sondang, saya kaget sama serem saya. Tapi saya berusaha untuk membiarkan Tuhan berbicara, entahkah melalui pikiran, entahkah melalui ajaran, apapun. Dan saya sering sekali menemukan Tuhan mengingatkan saya banyak hal. Bagi saya itu adalah cara berkomunikasi, begitu.
Nah, saya pikir ketika kita mendapatkan relasi-relasi yang indah seperti ini ya, pasti kita ingin lagi dan ingin lagi, ingin lebih dalam begitu. Jadi selalu startupnya adalah firman dan doa itu sendiri. Orang lain bisa membantu, tapi sekali lagi mereka hanya membantu, mereka tidak bisa menjadi sumbernya. Kembalilah kepada Tuhan, kepada firman. Hanya itu saja caranya, gak ada yang lain. Menurut saya sih Dan seperti mungkin itu. orang-orang zaman sekarang selalu merasa, aduh firman dan doa kayaknya itu jawaban yang klise, tapi benar-benar itulah jawaban yang sesungguhnya, dan memang Betul. there is no other way gitu ya, Sendang ya. Benar sekali. Benar. Nah, sebenarnya itu klise karena kita tidak menikmati. Ketika kita menikmati baca, berusaha untuk mencari tahu apa yang dia mau, memang ada desire gitu loh, benar-benar ada hasrat gitu. Tuhan lagi mau ngomong apa sih? Waktu berdoa benar-benar kita menyampaikan semuanya, bukan rutin, bukan klise, bukan sesuatu yang maksudnya karena cuma kewajiban, tapi memang benar-benar datang dari hati dan membiarkan dia berbicara. Itu nggak klise, itu adalah momen yang indah banget sebenarnya. Kita yang tidak menikmati karena konsep yang salah juga. Pokoknya aku udah lakukan berdoa, tapi kok Tuhan nggak kasih, ya lu doanya gimana dulu gitu kan ya. Itu juga harus diperhatikan. Gitu. Iya, dan hasrat itu apa ya? Apakah itu pada akhirnya ya diberikan Roh Kudus bagi kita, atau kita juga perlu mengusahakannya? Mirip dengan orang jatuh cinta kali ya. Orang kalau jatuh cinta kan ada usaha dari dia. Tapi pada saat yang sama juga ada respon dari kita gitu. Kalau dia doang yang nunjukin tapi kita juga nggak mau merespon, ya sama aja kan gitu. Saya pikir kedua-duanya ada. Kedua-duanya tetap punya andil. Anugerah Tuhan dinyatakan, iya. Tapi bagaimana kita merespon terhadap apa yang sudah dilakukan, itu kan bagian kita gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ketika ada yang menyalahkan Tuhan atas masalah hidupnya, bagaimana cara kita sebagai anak Tuhan untuk membawa dia kembali pada Tuhan? Jadi dia punya masalah nih, terus dia salahin Tuhan gara-gara Tuhan gitu ya. Gimana kita kasih tahu dia bahwa Tuhan nggak bersalah dalam hal ini gitu? Kalau menurut saya, terkadang sangat sulit untuk berbicara kepada orang yang sedang menutup hatinya untuk Tuhan. Mirip seperti Amsal bilang ya, maksudnya perkataan itu harus tepat begitu. Kadang kita tidak bisa memaksa orang harus langsung memahami, mengerti, merasa yang kita rasa. Saya jadi ingat kejadian pada waktu papa saya meninggal tahun 2005. Saya dekat sekali dengan papa saya. Nah, pada waktu papa saya meninggal 2005, waktu kembali ke saat setelah selesai semua prosesi dan sebagainya, itu tuh kayak setengah nyawa saya itu nggak balik gitu ya. Pokoknya itu ketinggalan di Medan deh kayaknya. Saya nggak punya semangat hidup, apa segala macam. Nah, ada satu kartu yang dimasukkan ke dalam loker saya waktu itu. Lalu kemudian pada waktu saya ambil, tulisannya begini, ayat Alkitab sih. Dan Tuhan Yesus pun menangis. Kisahnya Maria Marta waktu Lazarus mati gitu ya. Lalu kemudian ada kalimat-kalimat di bawah, Tuhan mengerti hatimu, Tuhan pun menangis seperti kamu menangis dan sebagainya. Tapi saya nggak ngerasa kalimat itu menyentuh. Ini mahasiswa yang kurang ajar sih, mahasiswa teologi kurang ajar, dikasih firman Tuhan kok karena sentuh gitu ya. Tapi mungkin saya waktu itu merasa saya tidak membutuhkan kalimat-kalimat begitu, karena justru saya sedang menggumulkan maknanya begitu. Ya saya tahu Tuhan peduli, tapi justru saya sedang tidak melihat kepedulian dia. Saya berdoa loh supaya Tuhan sembuhkan. Saya berdoa loh, ini itu saya melakukan A, B, dan C. Saya nggak ngelihat dia melakukan begitu ya. Saya tidak bilang firman Tuhannya salah, tapi mungkin waktu untuk menyampaikannya waktu itu kurang tepat. Sehingga akhirnya jadi kayaknya mental. Nah, dalam kondisi ketika orang sedang bergumul, menurut saya yang paling efektif adalah kehadiran kita. Sekedar tepukan di pundaknya,
sekedar mendoakan dia, sekedar cuman mengingatkan, ya kalau kamu butuh apa-apa, kasih tahu ya. Mungkin ya dengan kalimat seperti itu, dia bisa mengingat Tuhan. Tuhan, thank you, masih ada orang yang kau kirim untuk peduli sama aku. Dan itu jadi jauh lebih efektif daripada kita memaksa dia untuk langsung memahami apa yang kita pahami sekarang. Gitu. Saya pikir kalau dia memang sedang bergumul, ya enggak apa-apa. Bagian kita adalah menemani dia, bersama-sama dengan dia dalam perjalanan penderitaannya dia, sampai dia bisa merasa dan meyakini bahwa Tuhan memahami penderitaan dia. Salib Kristus adalah tanda persekutuan di dalam penderitaan, tetapi penderitaan tidak untuk selamanya. Ada kubur yang kosong, ada Kristus yang bangkit yang memberi pengharapan. Ini kan teori, tapi bagaimana dia melihat ya ketika ada orang-orang lain yang menjadi Kristus-Kristus kecil yang membuat dia melihat hal itu gitu. Jadi ya mungkin menurut saya jangan dipaksa sih, perlahan ketika kita mendoakan dan dia melihat sendiri melalui hidup kita apa yang kita lakukan, dia lebih bisa merasakan dan mengalami Tuhan. Saya pikir sih seperti itu. Mendengarkan dia jauh lebih penting ya daripada kita mengkoreksi pikirannya. Yes. Benar-benar banget, benar banget. Dan kadang kita ketika dikoreksi seperti itu dalam hati juga merasa, gua bukannya nggak tahu kok. Tapi ya memang mungkin itu yang sedang jadi perasaannya yang besar itu, dan saya pikir juga Tuhan mengerti dengan kondisi dia saat itu, dan ketika dia marah dengan Tuhan juga bukan berarti kemuliaan Tuhan jadi berkurang karena dia marah. Benar. Tapi ya mungkin dia memang perlu waktu itu ya. Iya, benar banget. Benar banget. Dan dulu jadi ingat juga gara-gara istilah marah ini ya. Saya dulu akhirnya saya pulih juga. Saya butuh waktu hampir 2 tahun ya waktu itu untuk pulih dari kekecewaan kepada Tuhan. Itu justru setelah saya berani marah sama Tuhan. Mungkin selama ini konsep di dalam pikiran kita kan marah sama Tuhan kan kurang ajar ya, siapa kamu kayak gitu ya, siapa kamu berani kurang ajar, berani mempertanyakan hikmatnya gitu kan ya. Tapi waktu itu waktu saya konseling dengan salah satu dosen di saat dia justru bilang, emangnya Tuhan nggak tahu kalau kamu marah? Tuhan tahu kok gitu, tapi nggak usah datang dengan Tuhan terima kasih hari ini, pada dalam hati gue jengkel banget sama lu gitu kan ya. Juga nggak perlu seperti itu, Tuhan tahu kok. Justru yang Tuhan cari adalah kamu datang dengan jujur, dengan apa adanya, dengan semua perasaan kamu. Justru ketika kita berani mengucapkan seperti itu, baru pemulihan itu benar-benar terjadi. Tuhan menyentuh kita dengan jauh lebih, kita bisa ngalamin lah ya seperti apa cara Tuhan memeluk kita, mengasihi kita, dan akhirnya kita bisa yakin, ya ternyata dia ngerti dan dia peduli gitu. Jadi jujur dengan Tuhan apa adanya itu nggak salah. Dan ketika ada orang yang sedang dalam kondisi seperti itu mungkin kita jangan jadi membuat menebarkan toxic positivity ya kali ya gitu ya. Kesannya semua dipositifkan, nggak apa-apa, everything is gonna be okay. Iya, tapi jangan pendam perasaan dia jadinya seperti itu. Lama-lama juga jadi toxic, dia jadi tidak jujur dengan apa yang ada di dalam hatinya, dia juga jadi tidak jujur dengan Tuhan. Gak apa-apa sih, Tuhan pasti sangat paham, saya setuju, Tuhan mengerti sekali, benar banget. Iya, ada pertanyaan lagi Kak, apakah bisa bila kita dengan sahabat yang berbeda agama, Katolik, jadi mungkin yang satu Protestan, yang satu lagi Katolik, tapi kita bertumbuh dan menikmati Tuhan bersama, apakah itu bisa dan mungkin terjadi seperti itu? Saya ini masa depan anak orang soalnya. Minggu lalu kami baru cerita tentang ini dengan beberapa anak pemuda di Amsterdam. Secara prinsip saya akan bilang begini, firman Tuhan ngomongnya apa? Firman Tuhan aturan mainnya adalah yang seiman dan sepadan. Kita pahami yang seiman. Seiman itu berarti bertumbuh bersama, mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan ya. Jadi dia mencintai Tuhan, dia mencintai firman Tuhan, artinya dia mau melakukan semua firman Tuhan, berusaha untuk melakukan firman Tuhan walaupun dia bisa jatuh tapi dia akan bangun. Lalu kemudian dia
orang yang mengejar pertumbuhan. Nah, ini orang yang punya iman. Ketika kita punya hasrat yang sama seperti itu, dikatakan seiman menurut saya. Bagaimana kita bisa mengejar pertumbuhan kalau dasar kita tidak sama? Bagaimana kita bisa menuju ke satu tujuan yang sama kalau kendaraan yang kita pakai nggak sama? Pasti akan jauh berbeda. Bagaimana kita bisa membangun pertumbuhan yang sama kalau pijakan perahu kita aja sebenarnya nggak sama gitu. Jadi mungkin agak sulit sih, Alkitabnya beda, ajarannya berbeda, ada yang berbeda begitu ya. Ini kalau udah bicara hal-hal teologinya ya, Alkitabnya isinya sudah ada yang berbeda, itunya berbeda, ajarannya ada yang berbeda, kebiasaan, tradisi dan sebagainya sudah ada yang berbeda. Nah sekarang ketika kamu bicara bisa nggak mencapai pertumbuhan yang sama, pertumbuhan kamu dan pertumbuhan dia definisinya sama nggak sekarang? Lalu kemudian pertumbuhan kamu dan dia sekarang menujunya ke pertumbuhan yang seperti apa? Sama enggak? Bisa jadi yang satu mikirnya nyampe di Medan udah cukup, yang satunya bilang enggak, jauhan dikit dong, ke Acehnya aja sekalian. Akhirnya tujuan kalian jadi enggak sama. Menurut saya akan agak sulit. Kalau dasarnya udah tidak sama, maka akan sangat sulit. Kumulkan deh, doakan baik-baik sama Tuhan. Tuhan bisa buka jalan, bisa. Tapi ingat ya, kita bukan penginjil-penginjil loh di sana ya. Bukan orang yang diutus jadi misioneri untuk menginjili satu orang itu. Kalau memang kamu benar-benar jadi penginjil, semua harus diinjili sama gitu. Nggak boleh pilih kasih cuma satu gitu. Tapi saya pikir hal seperti itu didoakan dan dikumulkan dengan sungguh-sungguh lah. Sulit ya menurut saya ya. Kompleks banget ya. Ya cuman jangan sampai perasaan jauh lebih menguasai daripada kebenaran firman, itu aja sih. Nah ini ada pertanyaan lagi, kalau misalnya nggak bisa ergat karena banyak pelayanan, apakah lebih baik nggak usah pelayanan dalam waktu tertentu dulu? Tergantung cara pandang kita kepada pelayanan. Kalau seperti itu konteksnya, maka semua hamba Tuhan tidak akan desire-kan karena sepenuh hidupnya hanya untuk melayani. Dan banyak. Oh benar. Yang pertama adalah cara pandang, sekali lagi cara pandang kita terhadap Tuhan, terhadap pelayanan. Apakah pelayanan di gereja kita melihatnya hanya itu pelayanan, atau dimanapun sebenarnya kita sedang melayani Tuhan gitu. Nah, tapi kalau pelayanan terlalu banyak di gereja dalam arti aktivitas, saya setuju lebih baik dikurangi. Kamu tidak efektif, kamu juga tidak bisa memberikan yang terbaik dan maksimal yang kamu bisa. Tapi apakah ini akan berhubungan dengan kita menikmati Tuhan atau tidak? Enggak juga. Karena menikmati Tuhan itu bukan sekedar kita dapatkan dari saya melakukan pelayanan. Itu tidak sehat kalau kita berpikir demikian. Nah, sekali lagi menikmati Tuhan itu dimanapun saya berada, saya menikmati Tuhan. Tapi kalau aktivitas terlalu banyak, ya itu bisa menguras energi, bisa menguras pikiran, bisa menguras emosi. Dikurangin boleh enggak? Menurut saya mah boleh-boleh aja begitu. Tapi itu enggak ada hubungannya dengan menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan adalah bagaimana relasimu dengan Tuhan. Menurut saya seperti itu. Ada pertanyaan lagi ke Sondang. Kayaknya ini pertanyaannya jadi mengarah ke ini. Bagaimana dengan Kristen Injili dan karismatik? Apakah bisa sejalan atau bertumbuh? Nah, ini pertanyaannya dari menikmati Tuhan kepada aspek praktisnya mungkin ya. Aspek praktis menikmati Tuhan dalam denominasi yang berbeda. Kalau yang Kristen dengan karismatik, yang tadi kan Kristen dengan Katolik. Nah, ini Katolik, Kristen dengan karismatik. Kristen dengan karismatik. Tadi apa? Injili karismatik. Bagaimana Injil, dengan Kristen Injili dan karismatik? Apa bisa sejalan dan bertumbuh bersama? Prinsipnya menurut saya sama sih dengan yang Katolik tadi, gitu ya. Ada nggak sekarang gereja-gereja karismatik yang doktrinnya sangat Injili? Ada. Dan menjadi sangat baik begitu, doktrinnya bagus gitu ya, kemudian penyembahannya bagus gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa bilang
apa ya? Gimana ngomongnya ya biar nggak salah nangkep ya. Intinya adalah begini. Ada gereja-gereja karismatik yang sekarang mereka sudah sangat memperbaharui teologi mereka. Betul. Nah, nanti bisa nggak kalau kita berteman dengan mereka, kita juga bertumbuh bersama-sama? Ya bisa, karena dada saya udah sama-sama injili, begitu ya. Tetapi kan kalau kita bicara sekarang areanya adalah karismatik, pemahaman kita tentang karismatik ya harus sama dulu. Karena sering sekali pemahaman kita tentang karismatik itu cuman gereja yang pakai lampu, puji sembahnya wah, lalu musiknya lebih hidup daripada gereja-gereja injili, begitu. Nah, apakah karismatik itu cuma sekedar itu? Kan enggak. Kita menyebut istilah karismatik justru karena sudah ada hal yang berbeda antara kita dengan mereka dalam hal doktrin. Begitu, dalam hal doktrin. Kalau udah bicara doktrin, berarti ini sudah sesuatu yang sangat mendasar. Berarti kita sudah berbeda dengan mereka. Ya, kalau doktrinnya udah berbeda, susah. Nah, tapi nanti balik lagi, kan ada karismatik yang udah injili. Iya sih, benar, ada yang sudah memperbaiki doktrinnya. Tapi masalahnya, kamu tahu nggak yang mana, begitu kan ya? Terus orangnya sama enggak, pemahaman dia udah sama enggak, atau jangan-jangan dia masih terbawa pemahaman yang lama. Itu menjadi sangat sulit sih kalau menurut saya. Gitu. Akan jauh lebih enak kalau dasarnya sama. Ya, kalau dasarnya sama itu lebih enak, dan mungkin kalau misalnya berbeda pun kayaknya kita nggak bisa jawab secara general ya, karena kita perlu lihat person by person juga ya. Orang ini karismatiknya yang seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, dan bahkan kalau bisa dibilang sama-sama injili pun kadang satu injili KTP, satu injili Natal Paskah, satu lagi yang benar-benar injili. Betul. Makanya benar banget. Makanya tadi saya bilang seiman itu harus perhatikan 3 aspek tadi. Dia benar-benar cinta Tuhan, dia benar-benar cinta firman Tuhan, dan dia mengejar pertumbuhan. Satu GKKB pun belum tentu seiman dalam area ini, begitu. Jadi benar-benar harus perhatikan dengan baik-baik. Apalagi kalau sudah berbeda denominasi, akan jauh lebih banyak masalah, gitu. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir, dan karena saya lihat jam ternyata udah lewat jam 9 lewat. Dalam menikmati Allah, bisa nggak merasakan kebosanan atau kemalasan? Pertanyaannya manusiawi sekali ya. Di dalam contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab, saya tidak merasa ada contoh atau ada ayat Alkitab yang melegalkan, mengizinkan kita untuk merasa bosan kepada Tuhan. Saya rasa tidak ada. Justru seperti Asaf tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau pada waktu Paulus bilang, kalau aku hidup untuk Tuhan, kalau aku mati untuk Tuhan, dan seperti itu ya. Itu tuh adalah ungkapan-ungkapan kepuasan, keberhargaan, keinginan untuk selalu bersama. Tidak ada kebosanan kepada Tuhannya. Tidak ada kebosanan terhadap Tuhannya. Bisa nggak kita bosan ke gereja, jenuh ke gereja? Bisa, tapi bukan berarti kita bosan kepada Tuhannya. Mungkin yang kita bosan adalah aktivitasnya. Tiap minggu ke gereja, kita jadi jenuh aktivitasnya. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Mungkin memang ada yang salah antara kita dengan Tuhan. Mungkin kasih kita memang sedang merdu. Gara-gara apa? Gara-gara pergumulan mungkin. Carilah akarnya, begitu. Kenapa bisa demikian? Tapi kalau ditanya, kita bisa nggak bosan dengan Tuhan? Saya cukup yakin jawabannya seharusnya tidak. Karena di dalam hati kita diciptakan untuk berelasi dengan Dia. Kita baru benar-benar merasa hidup seharusnya adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan. Bagaimana mungkin ketika kita bertemu dengan sumbernya, kita justru melempem? Nggak mungkin menurut saya. Dan Alkitab pun tidak memberikan contoh sama satu pun ya, orang-orang yang hidup sepanjang hidupnya bersama-sama dengan Tuhan lalu dia pernah merasa bosan. Atau ayat-ayat Alkitab yang
menyatakan pengertian, oh ya ketika kamu satu kali mungkin merasa begini, kamu boleh begini. Sama sekali tidak ada. Jadi seharusnya menurut saya tidak. Aktivitas rohani mungkin bisa, Tuhan seharusnya tidak. Atau kalau kita sedang merasa demikian, bisa jadi kita sebenarnya sedang kecewa kepada dia, tapi kita nggak berani mengakui. Nah mungkin kita perlu memperbaiki relasi kita dengan dia. Dan kalau dipikir-pikir kan sumber kepuasan Tuhan, dan Tuhan itu kan tidak terbatas, dan berarti kepuasan kita kepada dia juga seharusnya ya nggak terbatas, karena Benar. mungkin setiap hari selalu ada yang baru, seperti kata Ratapan itu ya, setiap hari selalu ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru, dan dari Tuhan sendiri nggak mungkin kita nggak puas, kita bosan, tapi mungkin yang Jason bilang itu sih rutinitas gereja, nah itu mungkin bisa hubungan yang nggak baik, mungkin itu bisa membuat kita jadi lebih lemah gitu ya. Yes. Benar. Thank you, Jason. Dengan orang yang dengan orang yang sorry. Maksudnya silakan. Dari itu dengan orang yang nyebelin kayak kita, yang tiap hari buat dosa aja, Tuhan nggak bosen-bosen ya. Masa dengan Tuhan yang begitu baik kita bisa bosen? Kayaknya nggak mungkin ya. Oke, gitu. Ada closing statement untuk teman-teman semua supaya di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan mulai menikmati, yang bagi yang belum pernah merasakan mereka mulai menikmati, dan bagi mereka yang sudah dalam track itu apa Jason yang bisa disampaikan bagi teman-teman yang sedang dengar? Prinsipnya teman-teman, kita kita diciptakan untuk mengejar satu tujuan yang utama, yaitu untuk memuliakan dan untuk menikmati Tuhan. Nah, kalau itu adalah tujuan utama kita, itu adalah inti dari kenapa kita ada di dunia ini, maka seharusnya kita mati-matian mengejar itu. Mati-matian mencari kemuliaan Tuhan dan menikmati Tuhan. Ya, menikmati Tuhan, bukan menikmati berkatnya. Jangan itu yang dicari, Tuhannya. Bagaimana caranya? Mulailah dengan mindset kita dalam setiap hal, dalam setiap area, dalam setiap musim, dalam setiap keadaan. Saya harus hidup untuk memuliakan Tuhan. Kalau hasrat hati ini benar-benar ada, kita bangun terus dalam diri kita, percayalah Tuhan itu dekat. Dia tidak jauh, dia benar-benar dekat. Seperti yang John Ortberg bilang, He's closer than you think. Dia sangat dekat. Tapi kenapa tidak? Kenapa kita tidak bisa menikmati dia? Kita perlu balik ke yang awal. Kita hidup memuliakan dia atau tidak? Kita hidup mencari dia atau tidak? Selama kita hanya mencari berkat-berkatnya, itu terlalu receh. Kau dapat, besok kau minta yang lain, kau tidak akan pernah terpuaskan. Kepuasan kita hanya satu, yaitu di dalam Tuhan. Kita diciptakan untuk menikmati dia, maka nikmatilah dia dengan cara memuliakan dia karena yang lain. Itu saja. Intinya muliakan Tuhan dan nikmati dia. Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan, itu tujuan utama kita ada di dunia ini. Yes. Ya. Thank you Sesandang untuk bincang-bincangnya pada malam hari ini. Terima kasih sudah memberkati teman-teman PPAW yang ada. Saya yakin ini juga kembali mendorong kita ya untuk punya mindset yang tepat. Menikmati Tuhan itu seperti apa? Bukan tentang diri, tapi itu semua adalah tentang Tuhan. Thank you Sesandang. Kita tutup dalam doa ya. Oke. Ya. Bapa, ajar kami untuk melihat dengan lebih tepat, menikmati Tuhan dengan tepat, memuliakan Tuhan dengan tepat, dan biarlah seluruh hidup kami itu adalah sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh hidup kami tujuannya adalah memuliakan Engkau dan menikmati Engkau. Terima kasih Bapak untuk Sesandang yang boleh membawakan sesi pada malam hari ini. Tuhan yang boleh memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Biarlah dia juga boleh jadi berkat terus dimanapun dia berada.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.